Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tema 8, yaitu tema terakhir ya di semester 2, peristiwa alam. Subtema ketiga yaitu penghujan. Bisa kamu lihat pemandangan di layar HP-mu di sini menggambarkan keadaan hujan ya. Ada yang sedang menggunakan payung, jas hujan, dan ada juga kendaraan yang terkena hujan ya. Di sini ada bacaan. Kita baca sama-sama ya. Kamu juga boleh buka bukumu sambil dipelajari dan didengarkan apa yang Ibu jelaskan pada video ini. Judul bacaannya yaitu musim hujan. Sebelumnya kita sudah membahas musim kemarau ya. Ibu ingatkan kembali bahwa musim yang ada di Indonesia itu terdapat 2 musim, ada musim hujan dan musim kemarau. Di sini bacaannya musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Di sini katanya salah satu ciri musim hujan yaitu setiap hari hampir setiap hari turun hujan. Lalu matahari bersembunyi di balik awan. Para petani pun senang karena apa yang mereka tanam itu akan terkena air hujan, yaitu pasti akan menyuburkan tanaman. Tidak hanya petani ya yang senang jika datang musim hujan, tapi kita juga sebagai manusia, khususnya di suatu tempat yang kekurangan air, pasti sangat senang dengan adanya hujan. Selain itu, tanaman pun senang jika turun hujan ya, mereka akan segar, akan tumbuh dengan segar ya. Nah, seperti biasa Ibu pada kesempatan kali ini akan membahas 3 pembelajaran. Pada pembelajaran ke-1 di sini ada bacaan, terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Gitu katanya ya. Di sini ada beberapa benda yang biasa digunakan pada saat hujan. Ada jas hujan, ada selimut, ada jaket, ada payung, ada juga sepatu bot. Ya, ini biasanya perlengkapan yang kamu harus siapkan jika kamu akan pergi ke sekolah atau bepergian saat musim hujan. Siapkan alat-alat yang ada di buku ini ya, seperti di buku ini. Kamu boleh menarik garisnya antara benda gambarnya dengan namanya ya. Pasti pada bisa ya. Selanjutnya, di sini kamu akan membuat kalimat pujian terhadap alam. Contohnya, di sini alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, kira-kira yang mana gambarnya ya? Nanti kamu boleh gunting gambar ini, lalu masukkan kepada kalimat pujian yang tepat. Yang kedua, kalimat pujiannya contohnya ada alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Ketiga, ada pohon-pohon itu terlihat segar tersiram air hujan. Nah, itu contoh kalimat pujian yang diberikan terhadap alam saat keadaan atau musim hujan ya. Nanti kamu gunting gambarnya lalu tempel pada tempat yang disediakan di bukumu. Nah, selanjutnya coba kamu amati kedua gambar ini. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A yang di atas, di sini tampak Lani memakai payung sendiri ya.
tidak meminjamkan temannya ketika hujan. Sedangkan yang B, dia meminjamkan payungnya kepada temannya. Yang di bawahnya juga mereka ada yang menggunakan daun hanya sendiri ya. Lalu yang B memberikan berdua menggunakan daun pisang saat hujan ya. Tuliskan perbedaannya pada gambar A dan gambar B. Di sini jelas sekali ya, jika kita hujan, masa teman kita dibiarkan sendiri ya, tidak memakai payung atau jas hujan, kita harus membantunya ya. Nah, selanjutnya kamu tuliskan perbedaan yang ada pada gambar A dan gambar B di sini di halaman 111. Berdasarkan gambar di atas, lingkari jawaban yang benar. Menolong teman yang membutuhkan itu harus atau tidak perlu? Harus ya, kita harus saling menolong. Yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong oleh orang lain. Apakah mengucapkan terima kasih atau diam saja? Ya, betul. Pasti kita harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh kita tercukupi. Makanan apa saja yang tepat disantap saat hujan turun? Kita diskusikan bersama ya. Contohnya, makanan yang biasa kita makan saat hujan yang hangat-hangat seperti misalkan sup, mie rebus, atau bakso, dan banyak lagi makanan hangat lainnya. Kalau minumannya mungkin minuman hangat banyak ya, ada kopi, susu. Itu contoh makanan dan minuman yang bisa kita konsumsi saat musim hujan dan bisa menghangatkan tubuh kita. Nah, selanjutnya di sini kita memasuki pada pelajaran PKN, yaitu aturan makan. Apa yang sedang Siti lakukan? Nomor 1, Siti berdoa sebelum makan ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Mereka berebut makanan. Dan yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Edo makan dengan tertib. Bagaimana posisi Lani saat makan? Posisi Lani saat makan di sini sudah betul ya. Duduknya betul, memegang sendoknya juga betul. Nah, kamu nanti coba tuliskan apa akibatnya jika saat makan tidak ada aturan atau saat makan jika menggunakan aturan. Contohnya di sini ada yang tidak menggunakan aturan ya. Jadi ada yang mengambil makanan lebih banyak, ada yang tidak kebagian. Itu contoh jika kita makan tidak dengan aturan. Ada juga makanan yang bercecer di meja ya. Itu tidak boleh dijadikan contoh ya, harus kita hindari. Makanlah dengan makanan yang dengan aturannya. Nah, seperti contoh di sini kamu bisa beri checklist atau cakra pada gambar yang menunjukkan makan dengan aturan. Ada yang tersedak di sini, ada yang berdoa dulu, ada yang cuci tangan dulu. Jadi salah satu aturan makan itu contohnya berdoa sebelum makan. Tidak boleh mengambil makanan secara berlebihan, karena jika berlebihan dan tidak habis itu mubazir ya. Jadi ambillah secukupnya sesuai dengan perut kamu, jangan sampai kekenyangan ya. Selanjutnya untuk SBDP-nya kamu diminta untuk membuat perahu mainan, perahu penyelamat namanya ya. Alat dan bahannya ada di sini seperti botol mineral bekas, solatif, kertas kardus, krayon, dan tusuk sate. Di sini cara-caranya ada ya di buku ya, kamu bisa ikuti. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran kedua, masih dengan cerita di musim hujan. Di sini
ada percakapan antara Udin dan Beni. Beni hebat, sekarang sudah berani berjalan di dalam air. Terima kasih Udin. Bagaimana rasanya? Aku senang sekali Udin. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku. Wah, kamu memang hebat. Nah, anak-anak, jangan lupa berikanlah pujian untuk hal-hal yang indah yang kalian lihat. Pujian dapat berupa diberikan untuk keberhasilan yang kita capai, atau berilah pujian untuk hal-hal baik yang kita terima. Berlatihlah memberi pujian kepada temanmu. Ya, sudah ya, kita sering berlatih membuat kalimat pujian, baik itu untuk teman atau untuk alam ya. Tulislah kalimat pujian untuk gambar di bawah ini. Ini kalimat pujiannya, contohnya kepada yang nomor 2 ada kalimat pujian yang diberikan kepada Siti ya, karena Siti sudah berhasil atau mendapatkan piala. Contohnya Lani, oh iya, kata Lani misalkan, Lani selamat ya untuk keberhasilanmu. Terima kasih Siti. Nah, kata ibu guru katanya, terima kasih Siti dan Lani, penampilan kalian bagus sekali. Itu contoh kalimat pujian. Kamu isi sendiri ya, yang ada gambarnya disesuaikan dengan kalimat pujiannya. Selanjutnya, ayo bermain peran. Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Iya Beni, payungku rusak. Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Aku tidak memakai jas hujan. Kalau begitu, pakai saja payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja. Wah, kamu baik sekali Beni. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku. Iya, sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah. Ayo kita berangkat bersama. Itu contoh percakapannya ya. Ungkapan pujiannya, ini di sini ada, wah kamu baik sekali Beni. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku. Itu contohnya ya. Tanggapannya, iya sama-sama Edo, kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan. Itu di sini ya kamu bisa tuliskan ya. Jadi yang tadi dilakukan Beni dan Edo itu saling yang dilakukan Beni membantu Edo ya, meminjamkan payung karena hujan, karena tadi yang satunya lagi sudah memakai jas hujan, jadi payungnya dipinjamkan. Itu salah satu contoh perbuatan yang baik yang harus kita tiru ya. Selanjutnya di sini karena hujan turun sepanjang hari, Beni biasa main bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-temannya. Contoh kegiatan yang lama dan sebentar ya. Di sini ada mencium tangan ibu, contohnya sebentar ya. Setelah berganti pakaian, Beni mencuci tangan, itu juga sebentar. Setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian, itu lama ya biasanya. Kalau menyetrika pakaian lebih dari 1 jam biasanya ya. Itu contoh kegiatan yang lama. Sebentar di sini artinya membutuhkan waktu sedikit. Sedangkan kalau lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Ayo berlatih. Tentukan lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Beri tanda payung untuk yang waktunya lama dan beri tanda daun untuk waktu mengerjakan yang sebentar. Contohnya di sini membaca atau belajar biasanya lama ya, jadi kita beri tanda payung. Menggosok gigi sebentar ya, jadi beri tanda daun. Memakai baju juga sebentar, tidur itu lama biasanya ya. Dan yang terakhir di sini ada membuat poster. Jika tadi membuat perahu mainan ya yang bisa kalian mainkan saat musim hujan, di sini yang keduanya membuat poster. Posternya berisi menulis aturan makan judulnya ya. Cara-cara dan bahannya ada di bukumu. Nah, contoh aturan makan seperti ini. Cuci tangan sebelum makan, berdoa dulu sebelum mulai makan, makan tidak sambil bicara, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan,
meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan, merapihkan kembali meja dan kursi setelah makan. Ini contoh posternya ya. Setelah ditulis, kamu boleh beri hiasan di pinggirnya, diberi warna agar tampak lebih menarik dan indah. Setelah itu, kamu bisa menceritakan pengalaman saat makan di rumah ya. Di sini Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan ya karena mengambil makanan terlalu banyak. Jadi tadi sudah jelaskan, ambillah makanan secukupnya ya. Itulah contoh aturan makan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.